Misalkan jarak si makmum dengan si imam panjang karena jamaahnya banyak, dalam satu masjid nggak apa-apa. Ya. Atau dihalang oleh tembok. Ada kan masjid, ada tembok dan ada pelatarannya di sini. Nah, itu nggak ngapa-ngapa. Asalkan apa? Ada jalan. Kalau ada pintu, pintunya dibuka. Ya, pintunya dibuka. Ya, itu biar apa? Biar ada jalan. Terus sepanjang-panjangnya nggak apa-apa. Wa in ghalaqal bab, kalau seandainya ada pintu dibuka, ya, biar ada orang lewat, bisa. Jadi jangan ditutup. Sekarang kan resikonya masjid pakai AC. Pintu harus Nah, kalau pintu ditutup, maka yang di luar tidak sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrim bin nuril fahmi wa ta'alina min ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana ababa fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatijah yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi, Bapak Saiful, Bapak Mansur, dan juga Bapak Subagio. Yang saya hormati Bapak Subur, Bapak Asmullah, Bapak Haji Lili, Bapak Sad Asmat, Bapak Samsul Rijal, dan juga Bapak Jawadi. Para orang tua saya yang saya tidak bernama namun tidak mengurangi hormat dan mahabbah saya. Teristimewa buat Bapak Imam beserta keluarga besarnya, semoga sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jamaah Masjid Al-Albani ya, saya mohon maaf tadi ada tamu dan tamunya jauh dari Lampung. Jadi kalau saya tinggal kesianan jauh-jauh. Ya Allah. Jadi ada agak sedikit telat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih setelah kita kemarin tahun baru menciarkan tahun baru di masjid kita. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah berpartisipasi. Ya, ini pelajaran dan juga pengingat buat kita bahwa PHBI seharusnya kita menggerakkan ya, tahun baru Islam. Sebenarnya ini sudah ada setiap tahun ya. Nah, cuman kurang informasi saja. Ya, dari awalnya harusnya dikemas. Bagaimana gitu, entah kita nanti ngadainnya setelah itu kita makan-makan atau bikin tumpeng dan lain sebagainya biar lebih syiar lagi. Kalau kemarin kan dadakan semua tuh ya. Ya, jadi biar lebih syiar, makanya bagian PHBI ya selalu mengingatkan gitu ya. Selalu mengingatkan, siapa aja lah yang ingat duluan ngasih tahu biar kita persiapkan, dan ini jadikan agenda tahunan kita. Pokoknya setiap tahun baru Islam kita minimal ada ya kegiatan tasyakuran gitu ya. Ya, entah itu kita baca zikir saja kayak kemarin kita awali dengan salat awabin ya 6 rakaat salat taubat ya, kita tutup akhir tahun ini dengan salat taubat ya, mudah-mudahan dosa kita selama 1 tahun diampunkan, kan begitu. Saya rasa ini sangat bagus. Kalau kita adakan setiap hari mungkin nggak bisa, seminggu sekali juga mungkin nggak bisa, ya setahun sekali lah, nggak bisa juga kayaknya banget kan ya kan. Kita sholat awabin jadi dari maghrib sampai isya, isya kita selesai, kita pulang, itu udah cakep banget itu ya. Kita tutup dengan baca ratib haddad kemarin ya, mudah-mudahan semua hajat cita-cita kita dikabulkan di tahun ini. Dan itu diawali dengan pembacaan ratib haddad. Nah itu
Dan juga kepada panitia Bapak RT ucapan terima kasih atas ya kegiatan mendukung yatim, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Yang mau ikut silakan Pak RT ya, membayar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Ya, ini satu lagi kemarin kan tentang syarat-syarat salat berjamaah ada 7 ya. Nah, kemarin sudah nomor 1-nya jangan sampai imam ya makmum mendahului imam, itu yang pertama. Yang kedua ya, asyartus tsani aya lama intiqalatil imami. Yang kedua syaratnya si makmum melihat pergerakan imam. Melihatnya bagaimana? Au yazunnuha, boleh dengan perkiraan ya, atau dengan melihat langsung, atau dengan suara. Kan nggak mungkin semuanya makmum melihat ke imam. Paling yang lihat imam paling 3-4 orang doang. Sebelahnya nggak kelihatan, apalagi yang di belakang. Maka boleh pakai isyarat atau boleh pakai suara. Suara imam, makanya imamnya suara kencengan. Allahu Akbar. Biar yang nggak ngelihat imam tahu kode. Ya kan? Kadang-kadang dengar suara Allahu Akbar aja kalau sholatnya imamnya makmum banyak, terus juga sholatnya tahunan kayak Idul Fitri. Kan Idul Fitri kan takbirnya berapa kali? 7 yang pertama, yang kedua ya, maka saking jauhnya dia Allahu Akbar, dia bener Allahu Akbar. Dia dua Allahu Akbar, dia ruku. Ya kan? Agak fokus. Makanya boleh ngelihat, kalau enggak pakai suara, kalau enggak ngelihat makmum yang ada di depan. Jadi jangan Allahu Akbar dia ruku, Allahu Akbar lagi dia bangun, Allahu Akbar dia sujud. Oh yang lain berdiem baik kan gitu. Maka syaratnya yang pertama, yang kedua harus melihat posisi imam. Kalau enggak pakai suara, makanya suaranya kencengin. Dan juga boleh walau min muballigin, pakai merokek. Kalau yang di Mekah kan itu sami Allahu liman hamida rabbana, gitu kan? Nah, yang pakai itu boleh. Kalau jamaahnya banyak, kalau kita nggak usah, ya kan ya ngapain kata apa itu kan? Itu bisa batal, itu bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena kan kita ngasih tahu, kan nggak boleh. Kalau di Mekah karena memang jamaahnya banyak, takut nggak kedengeran. Ya kalau kita mah nggak pakai kedengeran, orang secomot, ya kan? Mendengerin siapa kenceng banget, nggak usah. Yang penting imam, apa Ustaz Asmat suara udah kenceng banget, cuma nggak pakai mic juga, ya kan? Itu jadi nggak usah pakai itu. Makanya imam makmumnya kudu fokus, isyarat imam. Kalau kagak kelihatan imamnya, gitu ya. Terus juga pergerakan imam jangan terlalu lambat, lebih cepat suara. Ini juga bisa mempengaruhi gerakan makmum di belakang. Imamnya Allahu Akbar, ternyata belum ngangkat imamnya. Si makmum udah ngangkat duluan atau ruku, Allahu Akbar, imam baru Allahu Akbar udah selesai, dia masih di perjalanan ruku. Makmum cepet banget Allahu Akbar. Nah, berarti makmum duluan dong. Kenapa? Karena pergerakan imam lambat, sedangkan takbirnya cepat. Suaranya nasi makmum emang nggak ngeliat. Kayaknya imam ini Allahu Akbar udah ruku. Ternyata imamnya lagi perjalanan lagi mau ruku. Imamnya udah duluan, makmumnya udah duluan. Maka antara ucapan dengan gerakan kalau bisa sama Allahu Akbar baru nyampe, atau kalau mau duluan dulu, imam bergerak dulu baru ngomong gitu, biar yang di belakang bisa lebih belakangan. Jadi jangan sampai si makmum duluan gitu. Asyartus salis yang ketiga ayastama'a
fi masjidin. Yang ketiga syaratnya imam dan makmum dalam satu tempat masjid. Ini syarat berjamaah yang ketiga, gitu ya. Jadi imam sama makmum satu tempat. Jangan beda dua tempat. Kalau di masjid ya. Wa in ba'udat al-masyaqqatu jiddan wa halat abniya, ya. Meskipun kalau di masjid nih jamaahnya itu meskipun jauh jaraknya dihalangi oleh tembok nggak apa-apa. Yang penting masih satu masjid. Ya. Misalkan jarak si makmum dengan si imam panjang karena jamaahnya banyak, dalam satu masjid nggak apa-apa. Ya. Atau dihalang oleh tembok. Ada kan masjid ada tembok dan ada pelatarannya di sini. Nah, itu nggak ngapa-ngapa. Asalkan apa? Ada jalan. Kalau ada pintu, pintunya dibuka. Ya, pintunya dibuka. Ya, itu biar apa? Biar ada jalan. Terus sepanjang-panjangnya nggak apa-apa. Wa in ghalaqal bab, kalau seandainya ada pintu dibuka, ya, biar ada orang lewat, bisa. Jadi jangan ditutup. Sekarang kan resikonya masjid pakai AC. Pintu harus nah, kalau pintu ditutup, maka yang di luar tidak sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena tidak ada jalan. Jadi harus ada jalan. Nah, gitu ya. Atau ada bangunan, ya kan? Ada ruangan, nggak apa-apa, asalkan ada jalan untuk ke situ. Ya, bisartin imkanul murur, dan dengan syarat adanya sesuatu yang bisa lewat. Pak inkana, kalau seandainya ada imam dan makmum itu figeri masjidin, bukan di tempat masjid, ustirto disyaratkan alla yakuna bainahuma aksara min salasati dira'in. Nah, syaratnya itu ya harus paling jauh 300 dira. Jadi satu dira itu kan satu sikut. Nah, berarti kalau 300 dira, ya satu sikut itu ukurannya kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 300 dira ya 150 meter. Nah, kalau di luar masjid paling jauh segitu jamaah. Ya. Kalau dalam masjid boleh lebih. Ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu jarak antara imam dengan makmum. Maksudnya jarak imam dengan makmumnya. Ya, gitu. Wala baina kulli safain. Ya. Jadi imamnya boleh di tempat masjid itu, di tempat imam. Nah, itu kalau di masjid boleh makmumnya di belakang sekitar 150 meter. Ya. Kalau di luar masjid nggak boleh. Ya. Takriban pala yaduru ziyadatas, kalau imamnya, makmumnya ya, antara makmum dengan imam takriban pala yaduru ziyadatu salah satu adrain, ya, tidak ngapa-ngapa, tidak membatalkan sholat berjamaah, ya, meskipun itu lebih daripada 3 dira. Jadi afdolnya antara makmum dengan imam itu afdolnya itu jaraknya 3 dira. 3 dira itu berarti 1,5 meter. Berarti ukuran sejadah. Kan kita nggak mungkin ke masjid bawa meteran, harus 1,5 meter nih. Kan nggak usah. Ya udah diperkirakan saja. Kalau seandainya lebih dikit nggak apa-apa, kurang dikit nggak apa-apa lah, ya dulu nggak ngapa-ngapa. Jadi jangan teliti banget harus bawa meteran dari rumah. Nyuri afdolnya saya harus 3 diro. Ya kan 3 diro itu kan
satu dironya ukuran satu lengan, lengannya orang Arab, lengan kita mah pendek-pendek, kali orang Arab mungkin agak panjang. Ya kan kalau orang Arab 1,5 meter pasti nabrak imam dia, karena orangnya tinggian, kan kalau kita enggak. Nah, jadi nggak apa-apa pala ya dulu, jadi jangan fanatik harus 3 diro, nah, lebih dikit nggak apa-apa, kurang dikit juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sholatnya makmumnya perempuan yang bukan mahram, ya bukan mahram kita, maka itu jaraknya harus dikasih jarak 1 baris. Jadi baris pertama dikosongin, nah baris kedua baru orang perempuan. Nah, misalkan kita nih ke rest area, ada jamaah perempuan pengen sholat berjamaah. Nah, udah gitu sendirian lagi kan, ya udah ambil posisinya, nah, imam baris pertama dikosongin, baru di baris keduanya dia, atau perlu nggak apa-apa di baris keempat juga ya, karena kalau terlalu dekat timbul fitnah kan gitu. Kalau yang laki-laki ya harus dempet, kemarin udah kan ya, boleh hanya sebatas perbedaan tumitnya aja ya, tumitnya aja gitu ya. Kalau yang perempuan jangan gitu ya. Kalau sama istri ya pepetin aja, tapi jangan sampai bersentuhan kulit ya. Jadi batasnya itu. Wala yakuna bainna majidarun wa babun maglukun, ya hendaknya tidak ada pintu ataupun jendela yang tertutup. Ya nggak boleh, yang orang lain tidak bisa lewat. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya itu kalau si imam batal gitu kan, yang lain bisa masuk gantiin, atau ya makanya posisinya itu jangan sampai kalau kita lewat belakangin kiblat, itu yang batal. Ya kan? Makanya kalau di masjid, kenapa kalau tingkat harus ada tangga di depan. Jadi kalau si imamnya batal, yang lain nanti bisa maju tanpa, atau dia bisa turun tanpa harus membelakangin kiblat, ya kan? Kalau tangganya di belakang, kan nggak mungkin di jalan mundur, ya kan? Ya kan? Pasti balik badan berarti belakangin kiblat, ya kan? Itu. Ya kayak di musola taqwa tuh, tangganya di mana? Maka tidak sah yang sholat di atas, ya kan? Kenapa? Nggak ada tangga di depan, gitu ya. Harus ada tangga di depan, gitu ya. Biar ada jalan. Jadi dan tangganya pun bukan tangga formalitas yang bisa ada kan tangga formalitas yang kecil banget, yang penting ada tangga. Iya, ya itu nggak boleh. Cuman formalitas doang. Yang penting, iya. Atau tangga yang muter, ya kan? Pokoknya harus tangga benar, bukan tangga formalitas, ya kan? Nah, itu syaratnya ya. Terus apalagi wala yadur tali syari, nggak apa-apa terserang oleh jalanan. Nah, terserang oleh jalanan, ya kayak di masjid di pinggir jalan. Nah itu boleh dilengkap, jalanan jangan diisi langsung di sebelahnya aja, kebetulan yang sebelahnya kosong, jadi jalanan dikosongin buat orang lewat mobil kan, lewat mobil tuh, jadi ya, sholatnya di situ. Tapi jalannya bukan jalan tol yang gede, tol kan berapa meter ya, ini jalan yang ke kampung aja, yang jalannya 3 atau 4 meter ya, kayak jalan raya depan nih, ya kan? Nah, boleh dilewatin, jangan diisi. Itu lebih baik daripada mager. Nutup jalan itu lebih dosa lagi, Pak RT. Itu sholat aja, sholat lama apa sebentar? Bentar. Orang hajatan berapa hari? Nutup jalan, itu dosanya berat. Yang nanggung siapa? Yang ngizinin. Ya, sholat jamaah aja dianjurkan boleh nggak diselang jalanan. Kenapa? Takut ganggu orang.
sholat paling 1 jam, Idul Fitri, Idul Adha paling ditutup ya. Sekarang hajatan yang tutup baik. Udah itu hajatan sekarang tutupnya baik kemarin. Ya kan, udah naruh panggung lagi di situ. Bongkarnya belakangan. Ya kan, orang kan jadi repot. Iya kalau orang situ tahu jalan pintas, jalan tikus. Kalau orang mana-mana, nah kan jadinya ngerepotin orang. Nah, kalau begitu, kalau mau nutup jalanan, izinnya sama semua orang. Jangan sama RT doang. Jalan mau tutup nih, karena yang jalan bukan RT doang. Ya kan? Karena ya itu, takutnya jadi tanggungnya deh. Orang lagi buru-buru, orang mau berobat, atau orang apa, gara-gara itu jadi telat. Nah, makanya sholat jamaah boleh, jangan diisi. Gitu ya. Atau kali, nggak apa-apa. Diselang kali, tapi kalinya bukan yang kali kelas kali Ciliwung, yang kali yang kayak solokahan yang cuma 1 meter 2 meter, nah itu dironggangin boleh, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tuh. Terus, walau kan imam di masjid, nah kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar, ya itu pasalah 1 mi'ati dirah, ya nggak apa-apa. Ya kayak tadi, tapi kalau masih imam di masjid, jamaahnya di luar, di rumah, itu nggak boleh. Ya, dekat misalkan, nah, kelihatan ini pintu dibuka, kayak rumah Bang Betik kan, besok depan rumah dia aja, itu nggak boleh. Ya kan, kecuali nyambung, sopnya baris terus ada. Di masjid masih lowong, dia masa di rumah aja ya kan, biar enak gitu ya, nggak bisa ya kan, nggak bisa, nggak ada hitungan ya, kan? Ya kayak termasuk Masjidil Haram kan, itu kan di hotel kan ada yang dekat sama masjid ya kan, tetap dia harus turun ya, kebetulan kamarnya di atas, ngelihat imam mau di sini aja nih, ya nggak bisa, tetap harus turun, kecuali memang udah nggak muat kali ya. Artinya sopnya nyambung, ya kalau nggak nyambung nggak bisa. Nah, gitu. Lam tasihu, maka tidak sah, dikatakan seperti itu. Ya wallahu alam bissawab. Ya jadi itu dulu, baru syarat yang ketiga ya, keempat. Ya. Mudah-mudahan besok kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat, ya. Paling persiapan nanti kita yatim udah ada pengumuman RT udah beres. Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan yang belum sempat datang ngaji, biar Allah berikan taufik hidayah biar bisa gabung. Yang lagi sakit biar Allah angkat penyakitnya. Yang belum sembuh Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan buat yang merawatnya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang bercukup lunas hutangnya. Bapak Imam Sabtaji keluarga besarnya Allah sehatkan, Allah jadikan sakinah mawaddah rahmah, anak jadikan anak yang soleha, dan juga kita semuanya yang hadir Allah jaga kesehatan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga kampung kita, negara kita, biar Allah beri keamanan, dijauhkan musibah, bencana, dan penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari saya sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.